Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan kami dari kelompok 9, yang dimana kami akan memaparkan hasil pekerjaan kami, yang dimana kami kelompok 9 beranggotakan oleh 3 orang. Yang pertama saya sendiri Bintang Laksana Rawi Widyastanto dengan NIM 122200089, kemudian Dafa Alkausar dengan nomor induk mahasiswa 122200100, dan juga Dimas Ramadan dengan nomor induk 12220000128. Yang dimana pekerjaan yang akan kami paparkan di sini ialah merupakan hasil kesepakatan yang dimana ini merupakan hasil pekerjaan saya sendiri, Bintang Laksana Rawi, yang dimana penelitian ini atau laporan ini berjudul Perbaikan Sistem Kerja untuk Mengurangi Cacat Produk dengan Macroergonomic Analysis and Design atau MEAD dan Hierarchical Task Analysis atau HTA. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait apa yang menjadi bahasan pada presentasi atau pemaparan pada kali ini. Yang kami lakukan pada penelitian ini ialah yang pertama, terdapat bahasan di bab pendahuluan atau di bab 1, yaitu pendahuluan, yang membahas terkait latar belakang, permasalahan, batasan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang penelitian, serta tujuan dari penelitian itu sendiri. Yang kedua, landasan teori di bab 2, yang berisikan landasan teori atau landasan yang digunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian yang berisi mengenai objek penelitian serta membahas metode yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah. Saya lanjutkan untuk bab yang pertama, yaitu latar belakang. Untuk yang pertama, latar belakang di sini terkait permasalahan itu sendiri, karena permasalahan ini yang telah ditemukan oleh peneliti, yaitu saya sendiri, di pabrik CV Fatma Karya Indah. CV Fatma Karya Indah ini berlokasi di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ditemui adanya beberapa masalah yang sekiranya oleh peneliti dapat diselesaikan dengan pendekatan ergonomi. Yang sebenarnya permasalahan utamanya ialah adanya jumlah cacat produk dan juga eh, menimbulkan pengurangan atau penurunan penjualan dari cacat produk, serta ada beberapa faktor lain, yaitu faktor yang pertama ialah pandemi COVID-19 yang pada awalnya produksi puli, yaitu yang merupakan produk utamanya ialah puli. Puli ini diproduksi atau dijual rata-rata 500 buah per minggunya, turun menjadi 120 buah per minggu akibat pandemi COVID-19, yang dimana peneliti di sini bermaksud untuk menggunakan em, pendekatan ergonomi, lebih tepatnya MEAD sebagai metode dan juga HTA untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kecacatan produk tersebut. Baik, akan saya jelaskan kembali untuk produk cacat tadi, yang dimana sebenarnya produk cacat yang ditemukan di perusahaan ini, di pabrik, ialah datang dari komplain dari pelanggan. Jadi ditemukan dari end consumer yang melakukan komplain ke perusahaan, yang kemudian pihak perusahaan melakukan pengerjaan ulang dan produksi ulang untuk beberapa produk yang menjadi kecacatan, yang dimana cacat produk ini ditemukan dari 10% dari jumlah produk terjual, yaitu yang dimana setelah COVID-19 yang terjual hanya sekitar 120-an produk, 120-an buah produk. Em, Jumlah cacat yang ditemui sehingga 10-15% berkisar di antara 10 hingga 20 buah produk puli. Yang menyebabkan adanya produk cacat setelah ditelaah oleh peneliti ialah tidak adanya pengendalian kualitas yang baku, dan pengendalian kualitas ini hanya dilakukan secara subjektif, dan juga sumber daya manusia em, yang melakukan pengendalian kualitas hanyalah 1 orang, yaitu seorang supervisor, yang dimana secara keseluruhan em, struktur organisasi di CV Fatma Karya Indah hanya memiliki 1 supervisor yang memiliki job desk yang dibilang cukup banyak gitu.
Jadi ini merupakan visualisasi dari latar belakang yang dimana permasalahan utamanya yaitu penurunan tren penjualan akibat yang pertama akibat COVID-19 yang dimana em, adapun penyebab dari penurunan tren penjualan ini yang pertama komplain dari pelanggan atau retur yang kemudian adapun ditemui juga permasalahan internal perusahaan untuk komplain dari produk pelanggan itu sendiri setelah diidentifikasi terdapat produk yang hancur saat digunakan dan juga ketidaksesuaian dimensi di bagian puli yang lain menyebabkan penggunaan mesin atau puli tidak optimal. Yang dimana untuk permasalahan internal perusahaan ditemui beberapa masalah seperti belum adanya standar pasti untuk pengendalian kualitas produk, belum ada dokumentasi atau pencatatan produk cacat di perusahaan tersebut, dan juga banyaknya standar dari tiap pemesan yang berbeda. Jadi tiap pemesan yang berbeda seperti apa namanya seperti distributor yang memesan produk puli ini memiliki standar yang berbeda-beda sehingga em, dari pihak perusahaan juga tidak memiliki standar yang baku karena em, permintaan cukup beragam gitu. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri, rumusan masalahnya ialah bagaimana perbaikan sistem kerja dapat mengurangi produk cacat pada produksi puli di CV Fatma Karya Indah karena em, produk cacat tadi dan juga komplain dari pelanggan akan diidentifikasi secara makroergonomi atau ergonomi makro yang itu nanti akan apa namanya diidentifikasi dengan secara struktural organisasional atau dari atas ke bawah istilahnya adalah top down. Yang kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan perbaikan sistem kerja di CV Fatma Karya Indah dengan menggunakan metode MEAD dan juga HTA, yang dimana MEAD itu nanti sendiri digunakan untuk identifikasi masalah dan juga membuat sistem kerja yang baru serta usulan prosedur yang baru dan divisualisasikan menggunakan hierarchical task analysis atau HTA. Yang dimana adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dapat memberikan usulan sistem kerja, memperoleh solusi untuk cacat produk, mencapai keberhasilan yang efisien, dan juga mengetahui sekiranya apa saja yang menjadi faktor penyebab dari cacat produk. Dan ada pun batasan dan juga asumsi yang di sini sebenarnya batasannya penelitian ini hanya dilakukan di CV Fatma Karya Indah, tepatnya hanya di bagian permesinan, yang lebih tepatnya lagi lebih spesifik lagi berada di bagian em, mesin stasiun kerja, mesin bubut untuk membuat fan belt dari puli itu sendiri. Kemudian untuk asumsi yang digunakan oleh peneliti ialah sistem kerja dan kondisi para pekerja diasumsikan dalam keadaan normal dan pekerja tidak mengalami gangguan kesehatan apapun. Nah, jadi eh, kita masuk ke bab kedua yaitu landasan teori. Landasan teori nantinya akan dibagi menjadi 6 bab yang membahas tentang kualitas produk, sistem kerja, ergonomi, makroergonomi, analisis, dan desain, dan hierarchical test analysis. Lalu yang terakhir adalah penelitian yang terkait dalam membangun penelitian ini. Lalu kita masuk ke kualitas produk. Jadi kualitas produk itu uh, digolongkan dalam beberapa karakteristik yang harus dipertahankan. Untuk menjaga kualitas produksi, diperlukan manusia, mesin, material, dan metode yang terstandarisasi. Menurut Nurholik, pengendalian mutu itu benar-benar sangat rumit dan luas karena faktor yang mempengaruhi mutu itu sangat banyak. Kita ngomongin soal mutu tidak lepas dari cacat produk. Cacat produk itu adalah kerusakan produk yang diakibatkan oleh manusia, mesin, material, dan metode yang kurang tepat digunakan, yang penggunaannya kurang tepat, sehingga produk keluaran dari suatu hasil produksi itu tidak mencapai standar.
Kita lanjut membahas tentang sistem kerja. Menurut Puryani 2018, suatu sistem itu terbentuk dalam suatu lingkungan dan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan mempengaruhi sistem dan unsur-unsur sistem. Dalam hal ini, sistem terbagi menjadi sub-subsistem. Suatu sistem itu dinilai baik apabila waktu penyelesaian pekerjaan secara singkat, tenaga yang dikeluarkan itu sedikit, dan akibat psikologis dan sosiologis minim. Hal ini juga sejalan dengan cacat produk yang dikeluarkan juga uh, semakin sedikit juga. Lanjut, kita membahas tentang ergonomi. Nah, ergonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ergonomi makro dan ergonomi mikro. Ergonomi makro itu uh, sedikit banyak membahas tentang ergonomi dari pendekatan sosioteknik. Jadi ergonomi skala besar mencakup ergonomi dalam lingkup kerja atau suatu asosiasi kerja. Sedangkan ergonomi mikro itu dilihat dalam skala kecil. Analisis pekerjaan, evaluasi produktivitas, desain peralatan kerja, psikologi kerja, biomekanik, lingkungan, fisik, antropometri, waktu standar, dan lain-lain merupakan ruang lingkup mikroergonomi. Mikroergonomi itu pendekatan dalam menargetkan proses tertentu. Lanjut, kita membahas tentang macroergonomic analysis and design. Pendekatan ini merupakan pendekatan ergonomi makro yang berguna untuk merancang sistem yang efektif dan efisien dalam skala organisasi untuk mencapai tujuan utama. Ada 10 tahapan metode macroeconomic analysis and design. Di antaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi sistem lingkungan dan organisasi, mengidentifikasi sistem dan proses kerja, mendefinisikan operation unit dan proses kerja, mengidentifikasi data variance, membuat matriks varian, membuat tabel key variance dan rincian peran, membuat alokasi fungsi dan joint design, mengevaluasi pandangan tentang peran, mengusulkan perbaikan sistem kerja. Yang terakhir, mengimplementasi, mengiterasi, dan improvisasi, di mana yang ke-10 itu kita menerapkan semuanya, melakukan itu berulang, dan sehingga dapat hasil yang terbaik. Lanjut, kita masuk ke hierarchical test analysis. HTA mendeskripsikan tugas sebagai tujuan dengan tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah hierarki atau tingkatan tugas dari manajemen atas maupun manajemen bawah. HTA itu merupakan cara yang efektif untuk menyatakan gimana sebuah kerjaan harus terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Di mana diperlukan HTA itu agar suatu tujuan organisasi itu dapat tercapai dari secara hierarki. Lalu kita masuk ke penelitian terkait yang mendasari penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan judul penelitian, analisis pengendalian kualitas dalam meningkatkan kualitas produk. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh pengendalian kualitas dalam meningkatkan kualitas produk. Yang kedua adalah pengurangan jumlah cacat produk dengan metode FMEA pada section forming PT XYZ. Dengan tujuan penelitian, mengetahui jumlah produk cacat dengan menggunakan metode FMEA serta dibantu dengan analisis menggunakan critical to quality dengan diagram fishbone. Lalu yang ketiga adalah perbaikan sistem kerja dengan pendekatan makroergonomi analisis dan desain untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dengan tujuan penelitian, meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan menimbang faktor lingkungan serta kondisi kerja, faktor organisasi, serta faktor peralatan dengan menggunakan metode MEAD. Lalu yang keempat adalah hierarchical test analysis, development, application, and extension. Menjelaskan mengenai HTA telah digunakan pada dalam beberapa aplikasi seperti evaluasi dan desain, alokasi fungsi, desain, bantuan kerja, prediksi error, serta pengukuran beban kerja. Dari 4 penelitian terdahulu tersebut, dilakukan penelitian ini dengan tujuan melakukan perancangan sistem kerja sebagai perbaikan untuk mengurangi kecacatan produk sehingga kualitas produksi dapat meningkat. Metode yang hendak dipakai adalah
Macroeconomic Analysis and Design dengan bantuan metode HTA. Untuk selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Izin izin masuk. Yang selanjutnya adalah bab metodologi penelitian. Next. Di sini metodologi penelitian diawali oleh objek penelitian, yaitu di sini kami menggunakan objek penelitian yaitu CV Fatma Karya Indah yang merupakan industri yang bergerak di bidang pengecoran logam yang berlokasi di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Objek penelitian ini adalah produk, karyawan, serta sistem kerja dan produksi di CV Fatma Karya Indah. Next. Next. Selanjutnya, memasuki pengumpulan data. Di sini ada sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri adalah merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti yang untuk tujuan penelitian tertentu. Nah, data primer yang digunakan di sini adalah data permasalahan, data penjualan produk, data dokumentasi, data dokumentasi perusahaan, dan data produk cacat. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder sendiri adalah informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk data sekunder yang digunakan adalah data umum perusahaan, keluhan pelanggan, dan data penjualan. Next. Ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan, di mana di sini penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu pengumpulan data yang berkaitan tentang penelitian dari berbagai literatur. Kemudian ada studi lapangan, yaitu observasi serta wawancara untuk mencari informasi dengan pihak perusahaan. Yang terakhir ada kuesioner, yaitu pengumpulan data yang diisi oleh karyawan dan tenaga kerja di CV Fatma Karya Indah untuk diolah. Next. Selanjutnya adalah memasuki pengolahan data dengan metode macroeconomics analysis dan design, atau yang disingkat MEAD, di mana metode ini diawali dengan mengidentifikasi sistem dan sistem lingkungan organisasi, dilanjutkan mengidentifikasi tipe sistem operasi dan proses kerja, selanjutnya identifikasi unit operasi dan proses kerja, kemudian melanjutkan dengan identifikasi variasi data dan yang terjadi, kemudian buat matriks variansi. Setelah membuat matriks variansi, dilanjutkan untuk membuat tabel kendali variansi kunci dan analisis peran, kemudian baru disusun function allocation dan join design-nya. Selanjutnya mengevaluasi persepsi mengenai peran dan tanggung jawab, kemudian mengusulkan sistem kerja. Nah, setelah mengusulkan sistem kerja ini akan dianalisis lagi apakah usulan sistem sesuai atau berjalan dengan baik. Jika tidak sesuai, maka pengidentifikasian faktor-faktornya akan diulang dari awal. Namun jika sudah sesuai, maka sistem kerja yang diusulkan tadi akan diimplementasikan, diiterasi, dan diimprovisasi di perusahaan. Selanjutnya. Oke, sekarang memasuki pengolahan data, hierarchical task analysis atau yang dikenal HTA. Untuk melakukan pengolahan data HTA, diperlukan yaitu identifikasi pekerjaan dan tujuan utama, kemudian membreakdown pekerjaan menjadi sub-sub pekerjaan, kemudian ada stopping role, dan yang terakhir adalah penguraian tugas. Next. Di sini terdapat beberapa jenis plan dan notasi yang digunakan dalam pengolahan data HTA. Yang pertama ada linear atau yang dilambangkan dengan simbol lebih besar. Ini penggunaannya adalah dalam operasi tersebut dilakukan secara berurutan. Kemudian ada non-linear atau dengan notasi garis miring. Ini penggunaannya dengan pelaksanaan urutan tugas secara bebas. Kemudian ada simultaneous atau yang dinotasikan dengan huruf plus. Di sini penggunaannya dengan pelaksanaan tugas secara bersamaan. Kemudian ada branching,
Di sini penggunaannya untuk menentukan tugas sesuai situasi yang didapatkan. Kemudian ada cyclical atau siklus yang berulang di mana tugas akan kembali ke siklus awalnya. Kemudian ada selection atau tugas yang dipilih, pemilihan tugas. Next. Kemudian masuk ke dalam bagian pengolahan data, di mana HTA tadi adalah berfungsi untuk memvisualisasi tugas dari metode yang sebelumnya. Di sini terdapat 3 level bagan, di mana level 0 di sini yaitu intinya adalah memproduksi pule. Di mana dalam produksi pule ini akan di breakdown menjadi 4 lagi, yaitu penerimaan data pesanan, perancangan produk pesanan, proses produksi, dan pengiriman pesanan. Di dalam proses produksi akan di breakdown lagi menjadi divisi pencetakan, divisi pengecoran, dan divisi pemesinan. Untuk divisi pemesinan akan di breakdown lagi menjadi proses scrap, proses bubut, proses board, dan proses las. Next. Setelah dilakukan pengolahan data tadi, akan didapatkan analisis hasil, yaitu analisis terhadap faktor kunci dari suatu permasalahan, hasil dari suatu usulan sistem kerja perbaikan pada alternatif yang dibuat, dan evaluasi penilaian bobot. Setelah dianalisis akan mendapatkan kesimpulan, yaitu hasil dari faktor kunci yang menjadi masalah yang akan dijadikan alternatif perbaikan dan menghasilkan suatu usulan sistem kerja perbaikan di CV Fatma Karya Indah sehingga dapat mengurangi cacat produk. Next. Sekian pemaparan presentasi dari karya ilmiah yang dibawakan oleh kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.